tangannya itu dipegang kenceng, digandeng gitu sama cewek pakai dasar putih, rambutnya panjang segini. Dia yang datang ke mimpiku. Orang sekampung loh, tadi malam tuh nyariin kamu kemana-mana loh, kamu kenapa nggak pulang, kamu kemana aja gitu. Dan Jamil udah digotong sama salah satu bapak-bapak tetanggaku ya, udah digotong, itu udah kaku, bentuknya kayak gini. Bu, maaf ya, kemarin aku pergi nggak pamit, aku diajakin sama mbak-mbak bu. Terus aku mau, aku ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini kita kedatangan satu narasumber lagi dari Terbangun Tengah Malam. Kita sapa aja Mbak Dita. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Kesini jauh nggak Mbak tadi? Lumayan sih. Lumayan tuh. Tapi nggak berasa kok. Wis. Kali ini Mbak Dita mau cerita apa nih Mbak? Cerita tentang ini cerita udah lama sih, cerita dari aku kecil. Oh, cerita. Sempet apa ya, menimbulkan trauma yang lumayan. Oke. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian semua, kalau kalian semua suka dengan konten yang ada di channel ini, kalian bisa subscribe Lonceng Misteri, like video ini, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, yang pastinya bakal ngebantu kita agar kita makin semangat untuk ngasih asupan-asupan video horor ke kalian semua. Kalau kalian ingin jadi narasumber di Lonceng Misteri atau kalian ingin mengirimkan cerita, caranya gampang banget nih. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Oke Mbak, sebelum masuk ke cerita, aku mau nanya-nanya nih Mbak tentang apa channel YouTube-nya Mbak ini. Terbangun Tengah Malam ini tentang apa nih Mbak? Sama sih, cerita horor juga. Menceritakan tentang cerita-cerita horor dari teman-teman, dan barangkali ada yang mau kirim cerita juga bisa. Oke. Tapi di situ di akhir cerita nanti ada pembahasan kenapa kok ada, misal dia menceritakan tentang sosok A, kenapa ada sosok A ini datang, kenapa kok kejadian seperti itu, sebenarnya ada apa, apakah ada pesan ataukah ada apa gitu. Itu nanti dibahas di akhir cerita. Oke, dan udah banyak juga Mbak ya videonya Mbak ya, kemarin gue lihat-lihat. Udah banyak juga tuh, jadi teman-teman yang penasaran dengan Terbangun Tengah Malam, teman-teman bisa subscribe Terbangun Tengah Malam, bisa like juga, bisa komen di situ. Dan pastinya di situ ada Mbak Dita juga, dan ada Mas Pian nama Mbak Rachel ya di situ ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mbak Dita, silahkan Mbak. Ini cerita kalau dibilang serem kayaknya nggak begitu serem ya, cuma sempat bikin aku merasa ketakutan yang lumayan lama karena kejadian ini terjadi di aku usia berapa ya? Aku SD, dan aku ngerasa dihantui itu sampai aku kuliah, hampir mau lulus itu aku masih merasa takut. Jadi ceritanya begini, selayaknya anak SD itu kan badung ya. Dan aku ini anaknya yang suka penasaran gitu. Nah waktu itu aku ikut ngaji yang mulainya itu kalau nggak salah jam 4, selesai jam 5-an gitu. Terus pulang ngaji aku ajakin teman-temanku rame-rame, ada banyak. Aku nggak usah sebutin kali ya teman-temannya siapa aja, pokoknya ada banyak di situ. Aku bilang, yuk kita ini ya jalan-jalan. Terus ada yang, mereka semua manggil aku Mbak. Terus, Mbak, aku kasih tahu ya, di tengah situ kebetulan ada di sini masjid, ini jalan, di sini tuh udah kebun tebu, tau kan? Perkebunan yang isi itu tebu semua. Kebetulan waktu itu pas tebu itu dirembang, tau nggak dirembang? Salah satu temanku tuh ngomong, Mbak, yuk aku kasih lihat deh, di tengah situ tuh ada sumur Mbak, gede banget gitu. Ah masa? Iya, ayo kita lihat gitu. Ya, namanya anak kecil kan penasaran kita semua. Nah, rame-rame kita ke situ, mengarah ke sumurnya itu. Dan bener
Itu di tengah kebun itu ada sumur yang mulut sumurnya, bibir sumur gede. Cuma sayangnya itu sumur rata sama tanah. Enggak, yang dibangun ke atas itu nggak rata sama tanah, dan nggak ada tanda untuk menandai kalau di situ tuh ada sumur, nggak ada. Karena emang sebelumnya nggak kelihatan kan, kebun tebunya ini baru dipanen baru kelihatan. Baru kelihatan. Terus aku mikirnya nggak tahu, pokoknya spontan, kok bahaya gitu kan. Terus karena aku juga suka ini sih, suka sama teman-teman tuh suka main-main ke kebun tebu, nyuriin tebu gitu, suka banget dulu gitu. Terus aku pulang, aku langsung cerita sama ibu. Aku nanya, "Bu, itu kebun tebu yang di situ tuh punya siapa?" gitu. Terus ibu jawab, "Oh, punya Mbah Minto," gitu. Bukan namanya sebenarnya. Terus, "Bahaya loh, Bu, ada sumurnya. Coba deh ibu bilang sama si Mbah Mintonya itu, tolonglah ditutup sumurnya. Nanti kalau nggak ditutup, nanti besok ada yang meninggal loh, Bu, di situ." Ibu bilang gitu. Terus ibu bilang, ya nggak berani lah. Dia siapa, kita siapa gitu. Karena si Mbah Minto ini emang orang yang bisa dibilang orang kaya di situ gitu. Terus ya udahlah, tapi bener loh, Bu, harus dibilangin, nggak berani. Terus gimana dong? Ya udahlah, bukan urusan kita gitu. Terus ya udahlah gitu. Terus udah. Nah, di hari berikutnya pulang ngaji juga. Terus kitanya, yuk kita ini ya pulang ngaji, nggak usah pulang dulu, kita main-main ke sawah gitu. Akhirnya kita beneran main ke sawah, jalan jauh gitu. Udah rumah itu udah kelihatan kecil, udah di tengah-tengah sawah gitu. Menjelang maghrib, langit itu udah merah. Temanku lihat. Terus, mbak lihat nggak tuh? Tuh lihat nggak? Dan teman-teman semua nengok. Iya mbak, itu mbak. Aku liatin, apaan sih? Itu. Semua pada nunjuk, itu mbak, itu ada yang terbang. Jadi, awalnya cewek. Dia melayang, tahu-tahu tinggi terbang. Semua dia ngikutin itu. Aku, apa sih? Aku nggak lihat apa-apa. Tapi semua temanku tuh ngelihat, cuma aku aja nggak ngelihat. Penasaran kan, apa sih? Itu. Dan ngilangnya di sumur itu. Terus akhirnya karena aku nggak ngelihat, teman-teman lihat, mereka lari. Begitu, loh kok ngilangnya di sumur itu. Dan itu beneran cewek terbang. Bakun lah ya. Bener kayak bakun, rambutnya panjang gitu, dia terbang. Awalnya melayang rendah gitu, tahu terbang, ngilang di sumur itu. Dan pas si sosok ini ngilang di sumur, teman-temanku udah wah beneran nggak beres, lari lah mereka. Aku paling akhir kan, aku emang nggak nyadar gitu. Udah bubar, pada pulang ke rumah masing-masing, nggak pakai pamit, nggak pakai apa, bubar. Aku nyampe rumah dan itu pas azan maghrib. Dan karena aku nggak lihat, aku nggak takut, aku nggak ngerasa gimana. Cuma habis itu malamnya aku mimpi. Aku mimpi lagi main sendirian, aku jalan sendirian. Terus rumahku itu kan tusuk sate. Ada yang lagi ini rumah, jadi sini tusuk sate gini, aku dari sini. Yeah. Dia naik sepeda kumbang ya, sepeda zaman dulu gitu, cewek. Naik sepeda sini, belok ke sini. Aku tuh dulu orangnya iseng banget. Kalau ada orang lewat, suka aku godain. Seiseng itu. Terus pas dia lewat, saya godain, wih, aku kayak gitu kan. Dan dia naik sepeda, rambutnya tuh terurai sampai segini, panjang yang ngompak ya, persis kayak gitu, masih gini, gede gitu rambutnya. Terus dia naik sepeda, lah pas aku bilang, wih, gitu kan, tahu-tahu dia muter, nengok kayak gila, senyum gini. Terus gingsul ya, gingsul, tapi gingsulnya tuh agak panjang, nggak panjang macam tajam gitu. Aku langsung gitu kan, takut, aku lari karena itu udah depan rumah, ini udah rumahku, aku masuk kan, lari. Ternyata pokoknya aku ngeliat dia tuh udah takut, aku masuk ke rumah. Nah pas aku masuk ke rumah, aku denger suara itu tuh kayak kita lagi terdengar itu kayak suara kucing lagi berantem, kayak apa sih? Kayak gitu, kayak gitu terus kan. Aku pas lari, terus
pas mau masuk pintu kehalang sama kucing yang lagi berantem. Aku kaget, gitu aku nengok dia langsung di belakang, si Kunti ini udah di belakang sampai kayak gini. Itu udah di belakang gini. Aku nengok, terus dan aku tak kebangun seketika. Pas bangun itu emang ada suara kucing lagi berantem. Itu aku nggak bisa tidur sampai pagi udah takut banget. Dan setelah itu aku merasa terteror karena setiap malam itu aku mimpi cewek ini. Setiap malam. Pakai ya bajunya itu baju zaman dulu, bukan yang gaun putih gitu, nggak, cuma pas dia megang pundak, pas aku nengok dia ada di belakang itu dia berubah jadi pakai gaun putih, tapi sebelumnya nggak, pakai baju zaman dulu yang kemeja bahan sifon gitu loh, nah kayak gitu. Terus pokoknya jadi sering mimpi kayak gitu, serem kayak gitulah. Terus jadi kalau tidur tuh harus temenin dulu, harus ada orang tua. Hingga suatu hari, jadi salah satu temanku yang tadi itu punya adik cowok. Ini kita sebut aja namanya Amir ya. Si Amir ini suka main ke rumah, tapi dia tuh badungnya minta ampun. Jadi aku sering ngerjain dia. Saking anaknya tuh ngeselin, jadi aku sering bohongin dia, sering ngerjain gitulah. Tapi dia masih nekat aja main ke rumah gitu, nggak ngerti juga. Sampai suatu hari di kampung itu heboh karena si Amir ini udah menjelang maghrib tapi nggak pulang-pulang. Terus pada nyariin. Tadi ada yang lihat ke sini, ada yang lihat ke situ, semua berpencar, orang kampung berpencar. Mungkin di sana, nyariin gitulah. Sampai malam jam 9 itu masih belum ada tanda-tanda si bocah ini tadi. Terus ada yang ke sumur di ini pakai bambu yang panjang gitu. Kalau ada sumur-sumur di inilah pakai bambu yang panjang. Nggak ada tanda-tanda. Di bambu pada bawah ini apa? Tampah, panci segala macam sih, pukul-pukul gitu, barangkali ada yang nyulik gitu. Nggak ada hasil juga. Udah sampai jam 10 udah pada capek kan, udah yuk pulang, lanjut besok lagi nyarinya gitu. Akhirnya sudah, semua sudah sepi, pada pulang, aku juga pulang. Itu rumahnya itu depan rumahku pas bertiga, kan rumah tusuk sate sebelah sininya gitu. Nah malamnya aku tuh ngerasa bersalah iya, khawatir iya, karena aku sering banget gangguin dia gitu. Terus sama ibuku udah gimana bu, kalau dia nggak ketemu gimana, itu malam ini dia tidur di mana, biasa anak kecil kan ya pikirannya aneh-aneh gitu. Kata ibu, udahlah besok dicari lagi, udah tenang aja, sekarang tidur dulu gitu. Nah pas aku tidur, tahu-tahu aku mimpi keluar rumah, ada dia, anak kecil itu, si Amir itu, pakai kemeja garis-garis putih biru, garis-garis ke bawah, pakai celana warna biru, tangannya itu dipegang kenceng, digandeng gitu, sama cewek, pakai dasar putih, rambutnya panjang segini. Dia yang datang ke mimpiku. Cuma waktu itu tuh kulitnya putih banget gitu. So aku ngeliatin dia, kok si bocah ini sama dia gitu. Aku cuma ngeliatin itu, tapi aku ngeliatin dia lagi. Aku masih sempat-sempatnya nanya, kamu kemana aja? Orang sekampung loh, tadi malam tuh nyariin kamu kemana-mana loh. Kamu kenapa nggak pulang? Kamu kemana aja gitu. Terus aku lihat tangannya tuh masih kayak dipegang kenceng gitu loh. Nah si Amir kayak gitu. Terus aku bangun. Aku bangun tuh kayak rasanya apa ya nih tadi? Apa ya, kok mimpinya serem banget. Aku langsung keluar nyari ibu, bu, si Amir udah ketemu belum? Belum sih kayaknya, katanya. Kata ibu sambil masaklah di dapur. Terus kemana ya bu? Udah pagi loh ini, aku bilang kan. Terus ya udahlah nanti juga ketemu, kata ibu. Nanti dicari lagi sama orang-orang. Terus aku duduk nungguin ibu masak. Tahu-tahu ada yang teriak-teriak, Amir ketemu. Spontan lah kita lari semua keluar kan. Begitu kita udah lari, pada berbondong-bondong ngarah ke sumur tadi. Aku juga ikutan lari, nggak tahu ngapain juga ikutan lari gitu. Pokoknya ada orang kemana aku ngikut aja. Udah di depan itu, jadi ada jalan kecil masuk gitu kan. Aku berdiri di depan situ, dan si Amir udah digotong
sama salah satu bapak-bapak tetanggaku ya, udah digotong, itu udah kaku bentuknya kayak gini. Dan ngelewatin, aku berdiri di sini, dia melewat di depanku pas, jadi aku bisa tahu banget bentuk itu kayak gini, mukanya gimana. Udah meninggal. Udah Enggak kaku. kaku tuh tapi bentuknya begini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku diem aja. Orang-orang pada lewat sampai semuanya udah pada habis, sepi gitu ya, karena udah mengarah ke rumahnya si Amir itu tadi. Aku masih berdiri diem, udah sepi. Aku langsung lari pulang ke rumah, aku diem aja. Terus udah sekolah. Ya udah, aku langsung siap-siap mandi sekolah. Di sekolah tuh aku juga nggak konsen, aku diem aja. Sampai rumah, aku nggak berani masuk ke rumah. Aku ke tempat tetanggaku, aku nunggu sampai pemakaman selesai. Karena deket rumahnya kan. Cuma, ya denger cerita ya, agak terhambat pemakamannya karena ada aja kayak yang tek mati lah, susah dilurusin lah, karena kan kaku ya. Kayak gitu-gitu lah, jadinya agak lama. Terus setelah selesai pemakaman, aku pulang. Terus aku diem aja karena masih shock gitu kan. Udah lewat sehari, baru aku ngomong ke ibu, Bu, aku takut. Kenapa? Jadi kemarin tuh aku mimpi apa? Aku mimpi ketemu si Amir, tapi dia dipegang sama Mbak Kunti tangannya. Terus dia bilang, terus aku ceritain lah kronologisnya seperti apa. Dan aku ngerasa takut banget karena baju dan celana yang ia pakai itu sama. Biru garis putih biru, celana biru polos, sama persis gitu. Cuma waktu itu kan aku masih kecil, jadi ibu, ya udah nggak apa-apa, itu mungkin kebetulan aja gitu. Terus nggak apa-apa, tapi aku tetap merasa takut. Terus malamnya, pokoknya aku lupa ini sebelum dia meninggal apa sesudah ya, tapi aku pernah malam-malam itu kebangun dan lihat dia itu nempel di tembok, cuma transparan gitu loh. Berdiri doang ngeliatin gitu lah. Tapi wujudnya pakai daster putih, nggak pakai baju jadul lagi. Berdiri ngeliatin doang gitu, ngawasin. Jadi kan aku sempet kayak nggak berani lah, kalau udah malam tuh nggak berani gitu. Tapi Mbak, yang Amir ini Mbak ya, dia itu kan sebelumnya malamnya udah dicari di sumur itu, nggak ada kan? Nggak udah ada, disodok-sodok. udah di ini pakai bambu yang Pakai panjang bambu. itu nggak ada. Dan paginya ketemu. Iya, di situ udah ngambang dan bentuknya seperti ini. Kalau dipikir, ada nggak sih orang meninggal tenggelam tapi bentuknya begini? Iya ya. Ngeringkuk begitu. Dan Kayak kedinginan nggak? Kayak kedinginan nggak sih kayak gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Kok bisa ya? Ngeri lah. Terus habis itu aku berusaha melupakan kejadian itu. Tapi di hari ke-7 pulang sekolah, itu ibu itu menyambutku itu berbeda dengan hari biasa. Dijemput sampai rumah, disiapin baju, ganti baju dulu gitu. Udah ganti baju, ibu tadi masak sop ayam, makan dulu. Udah makan, selesai makan, pastinya udah agak lupa nih, udah nggak ketakutan lagi, udah biasa aja gitu. Udah selesai makan, duduk sini dulu deh, duduk sama ibu. Terus aku duduk. Kenapa Bu? Aku mau cerita. Wih, mulai serius nih gitu kan. Jadi tadi aku ketemu sama ibunya Amir. Dia cerita ke aku kalau tadi malam dia mimpi si Amir itu pulang. Tapi si ibunya itu nggak sadar kalau anaknya udah meninggal. Dia pulang lagi si ibunya itu lagi masak. Amir pulang. Terus bilang, Bu, aku lapar. Siapin aku maem dong, katanya. Oh iya, siapilah maem sama ibunya. Terus Amirnya cerita lagi, Bu, maaf ya, kemarin aku pergi nggak pamit. Aku diajakin sama mbak-mbak, Bu. Terus aku mau, aku ikut. Terus aku, ya udah, nggak bisa pulang. Ingat, si ibunya langsung inget, iya anakku udah nggak ada, dan dia kebangun. Dan ibuku pas cerita itu ke aku, jadi bener, ibunya juga mimpi kalau dia dibawa mbak-mbak gitu. Langsung,
nangis ketika aku itu. Jangan kan dia anak SD kan nyanyi, aku langsung takut gitu, takut lagi gitu. Cuma habis itu ya udah berusaha ngelupain lagi, nggak pernah lihat itu lagi gitu. Udah berlalu lama tapi aku masih sering mimpi. Bukan lagi sih mbak-mbak itu, bukan, tapi si Amirnya langsung. Jadi kayak aku datang, setelah itu dia dari jauh itu datang, tapi lama-lama terbang bilang, "Mbak, temani aku, Mbak, aku kesepian." Kayak gitu aku. Itu sering banget mimpi seperti itu sampai aku kuliah, makanya aku ya Allah kayak trauma gitu loh. Takut banget. Nah, suatu hari ini aku posisi udah kuliah, jadi udah lama ya. Aku tuh emang dari SMP kalau malam-malam suka di luar nyari bintang, liatin bintang gitu. Udah jelas banget ya. Jadi pas kuliah libur, aku pulang ke rumah orang tua. Aku duduk di teras sendirian jam 9 malam. Ini di rumah yang sama waktu masih semasa kecil Mbak Dita ya? Di rumah yang sama, rumah tusuk sate. Aku duduk sendirian sambil ngeliatin bintang gitu. Terus makin malam itu kan tusuk sate yang sebelah sini kan rumahnya dia, sebelah sini kan masih tanah kosong yang isinya itu pohon-pohon doang, nanti nggak ada rumah, nggak ada apa. Ada pohon serikaya di pojokan situ. Pas aku duduk, karena itu tusuk sate, jadi ngeliatin lurus ke depan gitu, sambil ngeliatin atas, kadang ngeliatin depan gitu. Tuh ada yang ngintip dari pohon serikaya itu tadi, kayak gini, kayak gitu kan. Jadi nekuk gini, aku sadar, tuh siapa yang ngintip? Putih semua, kayak guling, tapi nggak gede, seumur anak bocah lah, ya SD lah. Tapi kelihatan kayak gitu doang, ngintip gini kan. Terus aku liatin, dia ngumpet lagi di belakang pohon. Siapa aku pikir kan? Tapi aku mikirku masih positif. Nih jangan-jangan nih Ali nih temanku, tetangga lah. Cuma dia ini emang iseng kelewatan gitu. Jangan-jangan si Ali nih kurang ajar nih anak nih, pikirku kan. Ngintip lagi untuk kedua kalinya. Aku lihat lagi. Aku pikir yang pertama tadi halu. Terus dia ngumpet lagi. Beneran nih si Ali. Bangkit kan aku, bangun, aku samperin. Gelap di situ, nggak ada apa-apa. Gelap, nggak ada pencahayaan, nggak ada apa. Samperin di balik pohon, ternyata kok nggak ada. Kalaupun ada orang lari kan pasti ada bekasnya. Iya. Sepi, nggak ada apa-apa. Terus aku nyadar, kok iya ya, bentuknya pocong. Aku putar balik, kalau langsung lari masuk kamar, tutup. Iya, itu tadi pocong. Bener tuh pocong, aku bilang. Terus pocong itu kecil ya? Iya. Kayak anak kecil. Nah, kayak anak SD gitu. Aku cerita ke ibu, terus Bu, jadi ini deh, aku diintipin deh gitu. Beberapa kali cuma akunya nggak nyadar, aku pikir itu si Ali. Terus aku nyamperin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus aku ingat-ingat, iya itu bentukan pocong. Terus habis itu ibu cerita, terus iya tuh kemarin juga tetanggaku, dia kan jualan di kantin deket. Jadi di ujung jalan itu tadi kan ada sekolah. Jadi dia itu kalau pagi habis subuh bawa semua dagangannya udah mateng, ditaruh di kantin. Nah waktu dia ngangkat panci kuah soto apa ya gitulah, panci sama makanan-makanan gitu, lewatlah di situ. Terus di pojokan situ juga ada pocong berdiri di situ, pocong kecil. Makanya dia lihat sambil jalan, dia masih kayak gini, apaan sih itu? Lah iya pocong, lari dia, kocar-kacir itu soto gitu, pocong. Dan iya itu pocongnya kecil, sama kayak yang aku lihat gitu sih. Dan yang terakhir, karena aku sering mimpi disamperin si Amirin tadi, diajakin mati. Dia bilang, "Wah, temenin aku Mbak Ayu, Mbak mati sama aku," kayak gitu-gitu. Aku cerita sama Mbak Rahel, aku sering diinin Mbak, emang dia beneran nggak tenang ya Mbak, emang beneran dia ini ikut sama si mbak ini gitu, terus kesepian terus ngajakin aku. Mbak Rahel lagi jelasin, bukan sih Mbak, bukan anak itu, tapi itu emang jin yang mau apa ya, istilah kayak menjerumuskan aku gitu loh. Itu biar kamu
ya gitu deh, ikut gitu karena aku ngerasa bersalah. Hmm. Itu makanya kalau ada sesuatu, sekarang ada masalah atau apapun itulah, pokoknya kalau ngerasa bersalah itu jangan yang terlalu merasa aku salah, jangan kayak gitu. Karena itu nanti akan ditangkap sama mereka dan mereka akan mempengaruhimu. Oh, kamu yang paling salah, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus ini, kamu harus itu. Dan mengarah ke yang negatif-negatif gitu. Makanya udah lupain, dia udah tenang kok di sana. Oh, ya udah syukurlah. Dan setelah itu sampai saat ini alhamdulillah aman. Tapi Mbak Dita waktu itu ngisengin itu yang kayak gimana Mbak waktu masih si Amirnya ada itu sering ke rumah gitu main? Dulu sih ngasih makannya sebenarnya bukan makanan, aku suruh makan. Terus aku ledek-ledekin, kamu nggak tahu ini kan, kamu nggak punya, kayak gitu-gitulah, ceng-cengan anak kecil gitu. Jahat sih. Sering lah dikerjain kayak gitu. Dan dia nurut karena dia nggak ngerti anak kecil, cuma bandel. Meninggal di sumur. Gila sih. Dan yang nggak, ya itu sih yang nggak masuk akal, orang meninggal tapi kakunya begini. Itu ngeri banget sih. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sih udah nggak pernah ngelihat yang seperti itu lagi sampai sekarang. Khususnya mereka berdua. Oke Mbak, dari cerita tadi Mbak Dita, aku mau nanya nih Mbak. Sekarang sumurnya masih ada nggak di rumah? Masih sih. Masih ada sampai Cuma sekarang ada tandanya dikelilingin sama pohon-pohon. Jadi agak susah untuk orang bisa mungkin kepleset atau masuk ke situ, susah. Masih ada di kebun tebu itu masih ada. Iya, masih. Dan sekarang masih kebun tebu bentuknya. Apa udah jadi apa gitu? Ayo di kampung. Di kampung lah ada ya. Iya, masih ada itu. Jadi gini Mbak, fungsi dari sumur itu sendiri di situ buat apa itu? Apa emang cuman sumur bekas aja gitu? Apa emang ada fungsinya sebenarnya? Kenapa nggak ditutup aja sih? Kan kalau udah nggak ada fungsinya gitu. Kurang tahu sih, cuma memang setauku ya kalau di sawah-sawah itu kan ada dibikin beberapa sumber gitu ya. Karena itu kalau sekarang mungkin kalau sumber air mungkin kecil ya. Kalau dulu kan karena itu kayaknya udah tua banget, jadi memang dibikin sumber untuk ya untuk keperluan di situ, maksudnya untuk mengairi perkebunan itu kah atau untuk sawah, aku juga nggak tahu, nggak ngerti juga. Tapi emang di situ tuh kalau musim kemarau itu kadang dulu itu sering kekeringan, sering ada kayak masa dimana sumur-sumur itu nggak ada air gitu, yang ada air cuma satu sumber satu sumur di tengah-tengah desa itu, yang lain nggak ada. Nah mungkin kurang tahu juga, mungkin ketika pas musim kering itu di sumur itu masih ada air mungkin. Terus Mbak Dita juga nggak pernah nanya gitu ke orang tua Mbak Dita itu sumur udah dari kapan gitu? Nah. Enggak sih, nggak pernah nanya. Karena nggak pernah kelihatan juga, jadi ketawanya juga karena kalau pas di Rembang gitu doang, nggak, jadi nggak banyak orang merhatiin. Tapi mungkin sekarang udah tahu kali ya. Cuma karena aku juga nggak tahu kenapa si sosok ini nongolnya pas itu doang. Setelah itu juga sampai sekarang nggak pernah ada cerita apa-apa lagi. Sumur, tapi harusnya pada aware sih, masalahnya udah ada yang meninggal di situ kan, satu. Iya, makanya itu sekarang ditanamin pohon-pohon itu sekeliling sumurnya itu, gitu. Dan orang-orang situ masih ingat kejadian itu sebenarnya. Kurang tahu sih. Masih biasa kan ada buah bibir gitu kan, masih sering ngomongin. Kalau setelah kejadian sih banyak ya cerita, cuma bukan ke arah cerita mistisnya, cuma ngomongin kenapa kok bocah itu meninggal. Oke. Gitu doang sih. Banyak gosip jadinya, cuma bukan yang mistis, bukan. Dugaan anak itu kenapa-napa gitu. Dan setiap orang lewat sering lihat sosok pocong anak kecil di situ. Di depan rumahku. Bukan di tempat anak kecil itu ditemukan meninggal, bukan, tapi di depan rumahku. Depan rumah Mbak Dita, persis. Persis. Aduh. Tapi itu meninggal depan apa? Ditemukan di dalam sumur. Iya. Maksudnya hasil otopsinya udah yakin itu pelak? Iya, karena di kampung ya. Oh, iya. Jadi nggak diotopsi, langsung dikubur gitu aja. Tapi jadi dugaan sebenarnya ya karena pelak. Iyalah, kehabisan napas kali. Cuma ya anehnya itu bentuknya seperti posisinya. Ini. Posisinya gini, mau ngapain? Kalau
Kak gini kayak kan kok kedinginan mungkin begini kan, kedinginan nih. Atau yang kelelep kan Iya. Oh, kelelep. Tangannya ke atas. Iya. Ke atas tangan. Iya. ngambang, bener. Apalagi di sumur kan. Tapi sebenarnya gede kok, mungkin seberapa ya? Gede semuanya itu lubangnya. 2 meter mungkin. Aduh. Tinggal di sumur. Dan udah bengkak. Pas diangkat ya. Udah bengkak ya, Mbak. Bengkak. Matanya bengkak kayak orang nangis lama kali ya, bengkak gitu. Gede matanya dua-duanya. Oh iya, Mbak Dita melihat persis ya waktu itu di Iya, bawah. persis karena jalan di depanku. Pas lagi kita melihat depannya gitu, udah masih netes-netes air. Mata itu meremnya kayak ini. Mungkin meremnya bukan merem yang biasa, tapi merem kayak paksa merem gitu. Gak ngerti deh. Gila sih. Ya udah, Mbak. Oke. Thank you banget nih, Mbak. Mbak Dita udah cerita-cerita ya. Makasih. Ini sih ngeri sih. Misteri sumur tua nih. Misteri sumur apa nih? Oke, buat yang masih penasaran nih sama ceritanya Mbak Dita, bisa langsung tanya-tanya aja ke Mbak Dita langsung di IG-nya apa, Mbak? IG saya Ya. @kamanindita. Oke, bisa langsung ntar ada di bawah sini ya, Bang. Bang ya dimasukin ya. Oke, terus buat teman-teman bisa juga langsung kunjungin YouTube channelnya Mbak Dita di Terbangun Tengah Malam. Di situ udah banyak banget cerita-cerita horornya, Mbak ya. Udah banyak banget ya narasumber-narasumber yang diundang juga udah banyak banget. Bisa langsung cek aja di situ dan tonton satu-satu videonya kalau emang teman-teman penasaran. Di situ udah banyak banget pokoknya ya. Oke. Kalau teman-teman yang ingin jadi narasumber di Lonceng Misteri dan teman-teman ingin mengirimkan cerita, caranya gampang banget nih. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Saya Kamanindita. Bye. Bye.